السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق الله العظيم. Segala puji serta syukur terlebih dahulu mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala karunia serta nikmat-Nya sehingga kita kembali bisa berkumpul bersama pada Jumat kali ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah pada Rasul yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran menarik buat kita semua. Dan sangat ringan untuk kita bisa fahami dari ayat ini, surah Al-An'am ayat ke-125. Allah berkenan mengingatkan kita sekaligus juga ini adalah khabar tapi bimakna insya'iyah. Meskipun ini adalah berita, tetapi ini di dalamnya adalah bahan banyak sekali renungan untuk kita, terlebih kita bisa introspeksi diri kali ini. Allah mengingatkan kata Allah di sini menggambarkan kita. Kata Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa kata Allah yang Allah hendak memimpin dia ke dalam Islam, Allah memberi petunjuk pada diri dia ke dalam Islam, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan bukakan dadanya. Syaraha artinya terbuka, lega dadanya. Lil Islam untuk menerima ajaran Islam ini. Jadi seakan Allah ngasih tahu di sini ciri mereka yang mendapatkan hidayah itu. Maka hidupnya tidak sulit menerima ajaran Islam ini. Bahkan bisa jadi sesulit apapun bagi dia, itu adalah bagian dari yang dia terima dengan mudah dalam hatinya. Dijelaskan di sana kenapa bisa seperti itu. Kita contohkan hari ini, bahkan dari tadi subuh ada orang yang mungkin bertanya-tanya kenapa sebegitu paginya umat Islam sudah bangun. Bahkan sebelum subuh dia sudah bangun, sudah melaksanakan sholat, sudah baca Al-Quran,
lanjut qobliyah subuh, lalu sholat subuh berjamaah, hadir ke masjid. Sebagian orang banyak yang bertanya yang tidak faham tentang Islam. Itulah gambaran yashrah sadrahul Islam. Tidak ada rasa berat sedikit pun menerima ajaran itu. Bahkan ketika diperintah, dia jalankan. Ketika dilarang, dia jauhi. Ketika sesuatu yang belum jelas, dia lebih baik menjauhi daripada dia melakukannya. Ini yashrah sadrahul Islam. Tidak ada kesulitan, tidak berat. Banyak contoh-contoh memberikan gambaran kepada kita. Saya ngambil contoh dari masa lalu di zaman baginda Nabi. Suatu saat kaum muslimin sedang dilanda paceklik yang luar biasa, berat sekali di Madinah saat itu. Karena mereka diboikot, dikepung dari segala penjuru oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun begitulah saat itu pun juga terjadi. Bagaimana kesulitan ekonomi itu beratnya luar biasa. Banyak orang kelaparan saat itu. Kemiskinan semakin kuat dan harga-harga barang semakin naik. Lalu apa yang terjadi? Ada seorang yang luar biasa. Akibat dari situ semua membuat dia jadi tertarik bagaimana membantu orang-orang ini. Melepaskan diri dari kesulitannya. Saat harga-harga bisa berlipat ganda, bisa 5 kali lipat dari biasa. Bahkan tidak sedikit yang menjualnya di tempat jauh menjadi 10 kali lipat. Dan itu sangat mencekik untuk masyarakat-masyarakat miskin. Sayyidina Utsman radhiyallahu an, dia datang dengan membawa barang dagangannya dari luar. Dia impor, dia masuk ke dalam kota suci Madinah. Berapa ratus ekor unta dia datang dengan bawa muatan masing-masing. Dan begitu sampai di Madinah segera dia masukkan ke dalam gudang-gudang milik dia. Lalu kemudian para tengkulak menghadiri, mendatangi Sayyidina Utsman. Satu demi satu mereka datang. Mau dijual berapa? Mau dijual berapa? Mereka semua nanya seperti itu. Kata Sayyidina Utsman, kalian berani beli berapa barang-barang ini semua? Karena itu semua kebutuhan pokok. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dia bilang saya berani sampai 3 kali lipat, enggak 4 kali lipat dari biasa. Karena dia biasa jual 5 kali lipat. Sayyidina Utsman balik bertanya saat itu. Ada gak di antara kalian mampu membeli lebih besar dari itu? Mereka menjawab, bagaimana kami menjualnya kembali kalau membelinya sudah lebih, kata mereka. Sayyidina Utsman dengan ringan hati, ada yang mau beli lebih dari itu. Bahkan hingga 700 kali lipat. Mereka bingung dan mereka bengong semua para tengkulak itu. Lalu siapa yang akan beli itu? Sayyidina Utsman dengan ringan mengatakan, Allah yang membeli barang-barang saya. Maka kemudian dia kumpulkan para penjaga-penjaga gudangnya semua. Lalu sampaikan kepada masyarakat. Ada barang gratis di tempat kita. Maka semua masyarakat berbondong-bondong ke situ. Dia mendapatkan sembakonya dengan gratis semuanya dari Sayyidina Utsman. Dari seluruh gudang-gudangnya dia keluarkan. Ada kesulitan dalam dirinya? Tidak ada. Yang ada ringan saja. Ikhwatu iman rahimakumullah. Itu contoh salah satu. Ada lagi contoh lain yang berkisar terkait dengan yashrah sadrahul Islam ini. Ada 2 orang yang berselisih di zaman baginda Nabi. Satu saat seorang membeli tanah dari orang lain yang memiliki kebun kurma. Dia beli kebun kurma itu. Ternyata setelah diukur sedemikian rupa, si tanah itu masuk persis di depan rumah tetangga yang di depan. Tetangga yang di depan ini sudah nanam pohon kurma duluan dan dia sudah berbuah besar sekali. Ketika proses transaksi terjadi, satu pohon kurma yang di depan rumah tadi itu ternyata termasuk bagian dari kebun kurma yang besar itu. Terjadilah perselisihan di antara mereka. Dan sampai akhirnya ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didamaikan pun sulit. Namun kemudian tiba-tiba datanglah Abu Dahdah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata dia, saya punya 2 kebun. Yang satu di tempat ketinggian ada 600 pohon. Yang satu di dataran rendah itu tidak sebanyak itu. Terus Anda datang ke sini mau apa?
Dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin sekali menginfakkan kebun kurma yang 600 pohon ini kepada orang miskin yang tadi tanahnya itu, yang nanam kurma di depannya hanya 1 batang. Saya ingin sekali memerintahkan kepada dia, dan itu pohon-pohon terbaik, kata dia. Rasulullah kemudian mengomentari, Masya Allah, betapa banyaknya, kata baginda Nabi, kurma-kurma dengan tandan-tandan yang luar biasa lebatnya di surga miliknya Abu Dahdah. Setelah itu kemudian Abu Dahdah bilang kepada istrinya, wahai istri, itu kata dia, keluar sekarang kita dari rumah, bawa barang-barang yang bisa kita miliki, karena tempat ini sudah saya infakkan untuk saudara kita yang kesulitan tidak memiliki kebun kurma. Ikhwatu iman rahimakumullah, hal ini yang luar biasa terjadi, dan itu di zaman baginda Nabi. Tapi 200 tahun kemudian ada seorang saudagar besar dari Aceh yang juga sama. Beliau asli keturunan Saudi, namun dia berdagang di Aceh, hidup bersama-sama di Aceh sekian lama. Kembali ketika menunaikan ibadah haji, dia kemudian membeli banyak tanah di Saudi, lalu dijadikan sebagai tempat usaha, ada toko dan segala macam, dan sekarang menjadi hotel-hotel. Dan tahukah ikhwati iman, itu semua hotel diwakafkan untuk kepentingan orang-orang Aceh yang menunaikan ibadah haji. Maka orang-orang Aceh yang menunaikan ibadah haji, pulangnya bukan hilang uang, tapi justru dia dapat uang dari hasil menggunakan, memanfaatkan hotel-hotel yang besar itu. Dari keuntungannya dibagikan kembali untuk orang Aceh, sebagian untuk para jamaah, sebagian lagi untuk yang sekolah di sana, buat yang kerja di sana. Dan itu berlaku sudah 200 tahun yang lalu. Sayyidina Utsman untuk 14 abad yang lalu sampai sekarang ada hotel wakaf Sayyidina Utsman di Mekah di Ring 3 itu. Ikhwatu iman yang dirahmati, betapa ringannya mereka melakukan hal-hal seperti itu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yashrah sadrahu lil Islam? Bagaimana orang-orang itu bisa lega hatinya menerima Islam? Begitu ada perintah, begitu mudah dan tidak ada kesulitan seakan-akan pada diri mereka. Baginda Nabi menjawab, nurun yuqdhafu fihi, ada cahaya yang ada di dalam hatinya, kata Allah. Allah tanamkan cahaya pada tiap diri seorang mukmin. Fayansharihu lahu wa yanfasihu, maka kemudian hati itu menjadi luas dan menjadi lapang. Senang sekali berbuat kebajikan seperti itu. Qalu, para sahabat bertanya, fahal lidzalika min imaratin yu'rafu biha? Ya Rasulullah, adakah ciri-ciri lain yang nampak di balik adanya cahaya di dalam diri mereka itu? Qala, baginda Nabi menjawab, al-inabatu ila daril khuludi wa tajafa an daril ghurur. Ciri mereka adalah mereka kembali memperhitungkan segala sesuatu itu untuk akhiratnya. Dan dia tidak terjebak dengan urusan dunia yang memperdaya mereka sendiri. Kemudian wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Orang-orang yang yashrah sadruhu lil Islam itu, mereka lebih bersiap untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu tiba pada dirinya. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah. Di zaman sekarang nampaknya kita sulit mencari manusia-manusia yang seperti itu. Tetapi pada Jumat kali ini, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak usah besar-besar seperti mereka. Mari kita dari ringan-ringan yang bisa kita lakukan. Paling tidak kita sadar kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Begitu azan berkumandang, terbukalah hati kita. Allah memanggil kita. Dan kita merasa tidak sulit untuk memenuhinya. Itu tanda bahwa yashrah sadrahu lil Islam. Ketika ada masjid perlu bantuan, orang miskin perlu bantuan, tidak ada kesulitan bagi kita untuk menahannya. Apalagi kita berpoya-poya di balik kemiskinan orang lain. Justru syaraha sadrahul Islam, dia tidak ada kesulitan untuk membantu. Dia tidak ada kesulitan, tidak ada ganjalan di hatinya untuk berbagi dengan sesama. Ini ciri yashrah sadrahul Islam. Hari-hari ini kita membutuhkan manusia-manusia yang yashrah sadrahul Islam. Terlebih lagi mereka-mereka yang pengambil keputusan di negeri ini dengan harta yang berlimpah. Allah mengingatkan ini. Ciri mereka yang yashrah sadrahul Islam adalah bahwa hatinya ada cahaya, maka begitu melihat kebajikan, dia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Karena seringkali hadirnya kebajikan pada kita tidak berulang kali.
maka dia jadikan segalanya menjadi kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Dan dia sadar yang yashrah sadruhul Islam itu, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tanaman yang akan kita petik nilainya di akhirat. Maka hitungannya segala sesuatu, orang yang yashrah sadruhul Islam, dilegakan hatinya menerima Islam, adalah hitungannya selalu akhirat. Akhirat seperti apa yang bisa saya dapat? Ikhwatu iman rahimakumullah. Inilah yang dapat saya sampaikan dari khutbah pertama. Kalimat yang menarik, fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, kata Allah. Siapa yang Allah kehendaki hidayah pada diri seseorang, maka Allah legakan hatinya, dilapangkan dadanya untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Tidak ada ganjalan sedikit pun, bahkan dia merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam Islam itu sendiri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usalli wa nusallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, saya ingin mengajak ikhwatu iman untuk sama-sama mentafakuri diri kita. Hari ini, tepatnya pada tanggal 5 September dan bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Ini adalah diyakini oleh kaum muslimin sebagai hari kelahiran bakal calon nabi saat itu. Atau lebih kita sebut, ada seorang yang bakal jadi nabi saat itu. Siapa dia? Dia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman yang dirahmati, satu saat ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, aku mencintaimu, aku mencintai dirimu melebihi cintaku pada diriku sendiri, pada keluargaku. Kemudian dia mendeklarasikan seperti itu di hadapan Nabi. Dan baginda Nabi kemudian menjawab, kata baginda Nabi, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai itu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kita faham di sini bahwa penjelasan baginda Nabi ini mengandung dua arti yang ternyata menurut para ahli hadis luar biasa. Pertama, Rasulullah meyakinkan kepada mereka yang mencintai Rasulullah melebihi cintanya pada dirinya sendiri, bahkan bi waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, mencintai Rasulullah melebihi yang lain-lainnya. Bahkan di seluruh manusia, dia nanti kelak akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman yang kedua, para mufassir menjelaskan, anta ma'aman ahbabta itu adalah engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maksudnya apa? Ketika kita mencintai sesuatu, maka sesuatu itu biasanya bagian dari diri kita. Kita mencintai seseorang, maka perilaku, sikap, ucapan seseorang itu menjadi bagian dari ucapan, sikap, dan ucapan diri kita. Seseorang laki-laki cinta pada seorang perempuan, maka apapun yang terkait dengan perempuan itu, pasti kita akan mengatakan, saya suka itu, saya suka itu. Bahkan kita menyesuaikan diri dengan keinginan yang kita cintai itu. Begitu juga sebaliknya. Jadi satu kebohongan yang luar biasa, kalau seorang mengatakan cinta pada seseorang, tapi apa yang dia tidak sukai justru Anda lakukan di depan dirinya. Kita tidak akan mungkin melakukan itu di hadapan orang yang kita cintai. Kita pasti akan menyesuaikan dengan apa yang dia sukai, apa yang dia senangi. Bahkan bisa jadi pada akhirnya kita ngintip-ngintip apa sih yang disukai dia. Oh ternyata A, B, C, D, oh saya akan lakukan itu. Anggap saja barangkali kalau seorang yang kita cintai, lalu suatu saat kita datang ke rumah dia. Saya memakai pakaian yang biasa. Dia kebetulan tidak suka memakai baju hijau. Lalu kata orang yang kita cintai itu, maaf Kang, tolong kesini lagi, jangan pakai baju hijau. Karena saya tidak suka pakaian warna hijau. Misal. Kira-kira kalau datang berikutnya dia datang pakai baju hijau lagi enggak? Saya pikir tidak akan pernah dia begitu. Pasti tidak akan gunakan. Dia akan nanya, pakaian apa yang Anda suka?
Warna apa yang Anda suka? Pasti akan begitu. Dan dia akan menyesuaikan dengan orang yang dia cintai. Itulah anta ma'a man ahbabta. Maka pemahaman yang kedua bisa kita pahami ketika kita mendeklarkan diri kita bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin Rasulullah bahkan menyertai kita. Tapi yang kedua, sudah seperti apa wujud cinta kita kepada Rasul? Senangkah kita mengucapkan salawat padanya? Senangkah kita dengan perintah-perintahnya? Sudah menjauhi yang dia tidak suka? Sudah melakukan yang beliau lakukan? Ini pertanyaan, mari kita sama-sama di 12 Rabiul Awal ini kita introspeksi diri. Dengan yang kedua ini, bahwa kalau kita memang betul cinta kepada Rasul, pasti kita akan mengikuti apa yang disikapi, apa yang diucapkan, dan apa yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ahli hadis menggambarkan, kalau Anda cinta kepada Rasulullah, bukalah kembali Al-Qur'annya, buka kembali as-sunnahnya, supaya Anda tahu apa yang dilakukan Rasul, mana yang tidak disukai oleh Rasulullah, mana yang Rasulullah larang, mana yang Rasulullah anjurkan. Sebagai wujud cinta kita, di samping kita mengucap sholawat, juga kita ikuti apa yang ada di dalam catatan-catatan perjalanan hidup Rasulullah yang sekarang ini sudah begitu jelas. Dulu kami kesulitan ketika di pesantren untuk bisa menjelaskan. Karena apa? Karena terjemahan masih kurang. Kali ini kitab Al-Quranul Karim sudah diterjemah, bahkan tafsir-tafsir besar sudah diterjemah. Kitab sunnah yang kita kenal dari kutubut tis'ah sampai kutubut sittah yang 6 saja dulu, itu juga sama. Sudah ada penjelasan-penjelasan yang rinci tentang itu semua. Maka sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah, paling tidak kita ingin tahu apa sih yang disukai Rasul, apa yang tidak disukai oleh Rasulullah. Mari kita introspeksi diri, sudah sampai sejauh mana bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu hal yang naif saya kira, dan bodoh barangkali kita ini termasuk saya sendiri. Kalau saya cinta kepada Rasulullah, justru saya melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Saya justru kontradiktif dengan itu. Berarti saya termasuk orang yang bodoh barangkali dikatakan kalau saya melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Itulah barangkali introspeksi kita sekarang ini di 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah ini. Moga jadi renungan kita selanjutnya tentang cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu iman yang dirahmati, mari kita tutup sama-sama untuk memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Moga-moga kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang yashrah sadrul Islam, mudah sekali menerima Islam itu. Lalu keduanya kita menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang mulia tadi. Sehingga kita mendapatkan menjadi kelompok orang-orang yang akan bersama dan membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mohon pada Allah Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة
وسائر بلاد المسلمين في العالم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sufak monsabnya rapi, lurus dan rapat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.